ada suatu topik nih, ada suatu topik, kemudian isinya sudah jelas, namun ada di conclusion-nya itu, misalnya butuh penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas antibodi terhadap reseptor ACE2 ini misalnya. Nah, kalau kita membuat suatu tinjauan pustaka, maka kita akan mereview secara jelas apakah antibodi tersebut dari dasarnya, kemudian yang sudah diketahui mengenai antibodi tersebut, mekanismenya, bagaimana antibodi tersebut bekerja, kemudian misalnya kita ambil suatu contoh ACE reseptor ini pada COVID. Nah, yang sudah diketahui kan ACE reseptor pada COVID ini terjadi upregulasi dari ACE reseptor. Nah, jadi pada kasus COVID ini, kita yang belum diketahui apakah antibodi tadi itu bisa menargetkan ACE reseptor itu. Makanya dibuatlah suatu tinjauan pustaka mengenai apakah suatu antibodi tersebut bisa efektif terhadap masalah COVID ini. Jadi kan dalam membuat suatu literatur review ini kan itu ada dibagi dua. Dari membuat suatu literatur review yang baik itu kita harus mengetahui, kita harus banyak membaca dulu mengenai penelitian terdahulu. Apakah penelitian terdahulu itu sudah banyakkah atau masih sedikit membahas masalah ini? Kalau penelitian terdahulu itu sudah banyak, maka yang idealnya itu adalah dilakukan suatu literatur review. Jadi kan, Dek, kalau misalnya ini kan ada grafiknya, kalau ada jumlah penelitian yang masih sedikit, maka itu tidaklah ideal untuk dilakukan suatu review. Makanya untuk lomba-lomba yang lebih dipilih adalah ambil jumlah penelitian yang banyak untuk dijadikan suatu literatur review. Atau ambil jurnal yang penelitian yang sudah banyak dan reviewnya sudah banyak untuk dibuat suatu review. Kalau jurnal penelitiannya masih sedikit, itu tidaklah ideal untuk dilakukan suatu review karena masih banyak hal-hal bias mengenai penelitian tersebut. Untuk membuat suatu literatur review, pertama-tama kita harus menentukan suatu topik. Judul pertamanya itu boleh singkat, namun nanti setelah kita siap menyelesaikan suatu literatur review, kita boleh mengubah judulnya kembali ya. Judul yang dibuat tersebut itu haruslah menarik untuk dibahas. Menarik untuk dibahas bukan berarti menarik untuk jurinya, tapi kalian sendiri tidak ngerti isinya. Jadi harus menarik untuk dibahas oleh kalian dan harus menarik untuk jurinya. Misalnya ada lomba nih mengenai topiknya objin. Kalian harus membawakan suatu topik yang kaitannya ke masalah objin. Jangan membawakan topik yang kaitannya ke masalah lain. Kemudian topiknya itu harus penting. Kenapa penting? Karena kalau topiknya itu menurut jurinya ini tidak esensial, tidak begitu kena ke penyakitnya, tidak inovatif itu, maka kemungkinan untuk lolosnya itu kecil. Kemudian tahap kedua itu untuk literatur review ini kita harus cari beberapa literatur. Nah, diterapkan di sini. Ini dalam mencari literatur itu adik-adik sekalian harus pintar menggunakan keyword. Keywordnya bisa menggunakan and, or, dihubungkan antara satu frase dengan frasa yang satunya lagi. Dicari di beberapa database seperti Medline, PubMed, Embase, kan banyak itu. Kemudian dari beberapa jurnal itu, misalnya dapatlah 1000 jurnal. Maka 1000 jurnal itu nggak semuanya perlu adik-adik baca. Maka dari 1000 jurnal itu adik screening. Screening caranya gimana supaya cepat dari 1000 jurnal itu adik-adik semua baca abstraknya saja. Abstraknya kira-kira sesuai dengan apa yang mau adik paparkan di literatur review, maka jurnal tersebut diambil. Kalau tidak sesuai, maka jurnal tersebut dieksekusi. Nanti kita bahas di bagian metode. Kemudian setelah mengambil misalnya dari 1000 jurnal, adik-adik sudah baca abstraknya dari 1000 jurnal itu, kemudian didapatkan hanya 10 jurnal yang relevan untuk dibahas di literatur review adik-adik sekalian. Maka dari 10 itu baru adik baca isinya dari introduction sampai ke conclusion. Nah, ini adalah format literatur review mulai dari judul, abstrak, introduction, tujuan, kemudian isinya, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir ada referensi. Abstrak pada literatur review itu umumnya ini berbeda-beda ya tergantung ketentuan lomba. Ada lomba yang ada panduan lomba yang mengatakan abstrak itu 300 kata. Ada panduan lomba yang mengatakan maksimal 200 kata. Cuman kalau menurut ketentuan internasional 200 sampai 250 kata itu yang ideal. Untuk struktur abstraknya sendiri itu seperti biasa ada introduction, method, result, sama discussion atau conclusion. Cuman kalau di literatur review abstrak, bagian metode dari abstrak ini tidak begitu esensial, artinya boleh di occlusion.
boleh dihilangkan, boleh tidak dicantumkan. Jadi yang di bagian abstrak ini, kalau untuk literatur review, adik-adik sekalian boleh langsung ke introduction, kemudian apa yang didapatkan, resultnya, kemudian conclusionnya. Sebaiknya di conclusionnya itu dicantumkan juga, misalnya kelemahan review yang adik-adik lakukan. Misalnya dari review yang adik lakukan ini masih kurang data, misalnya mengenai efek samping. Jadi adik cantumkan di bagian conclusion di abstraknya itu. Kemudian abstrak ini bagian terpenting karena pada literatur review kebanyakan juri akan membaca abstraknya dulu. Kalau misalnya abstrak tidak menarik, otomatis dia tidak akan lanjut membaca isinya. Jadi usahakan abstrak itu dibuat sebagus mungkin. Isinya sepanjang panjangnya, tapi kalau abstraknya tidak bagus, tidak guna. Yang penting abstraknya bagus, isinya jelas, maka itu pasti akan dipertimbangkan juri untuk diambil. Nah, ini adalah yang tadi seperti Abang jelaskan. Jadi abstrak itu adalah ringkasan singkat dari isi review. Terus abstrak itu harus menarik, dibuat menarik mungkin supaya bisa diterima dan dibaca oleh juri. Nah ini kalau kita lihat di isi abstrak itu kan ada bagian introduction, background, method, result, sama discussion. Nah introduction itu sendiri harus merupakan bagian tersingkat atau bagian terpendek dari suatu abstrak. Introduction itu hanya mencantumkan apa yang sudah diketahui dan apa yang masih menjadi masalah atau apa yang belum diketahui. Itu adalah hal esensial dari bagian introduction. Misalnya contohkan pada kasus COVID ini yang sudah diketahui kan mengenai patogenesisnya, dicantumkan di abstrak patogenesisnya misalnya 1 kalimat. Kemudian yang belum diketahui vaksin untuk COVID ini, apakah efektifkah, bagaimana pekerjaannya. Jadi kalau misalnya dia mau membuat review tentang COVID, yang di abstrak itu, yang di bagian pendahuluan abstrak itu, dengan kalimat pertama dicantumkan saja patogenesis COVID, kemudian yang belum jelas itu bagaimana vaksinnya menarget ke patogenesis tersebut. Itu abstraknya cukup 2-3 kalimat aja. Oke. Kemudian ke bagian metode. Untuk metode ini kan tadi Abang bilang tidak begitu penting pada review. Boleh dimasukkan, boleh enggak. Cuman tergantung kembali ke panduan lomba masing-masing. Apakah dia mengharuskan metode dicantumkan atau enggak. Cuman kalau adik-adik sering baca di jurnal internasional, khususnya artikel review internasional itu kebanyakan tidak mencantumkan bagian metode karena bagian metode dari naratif review itu tidak begitu bermakna. Di bagian metode, kalau adik-adik mau buat bagian metode abstraknya itu, cantumkan database searching-nya itu. Baik, misalnya jurnal dilakukan pencarian jurnal dengan menggunakan search engine Google Scholar, PubMed maupun ScienceDirect. Didapatkan berapa jurnal? 1000 jurnal misalnya. Kemudian sebelum 1000 jurnal dari PubMed didapat dengan keywordnya dulu. Misalnya vaksin and COVID-19. Kemudian kriteria inklusinya dari 1000 jurnal, kemudian dengan keyword ini didapatkan 10 jurnal yang relevan, maka 10 jurnal ini yang diambil untuk dibuatlah telah pustaka ya, telah pustaka. Kemudian di bagian result dari bagian abstrak itu harus bagian terpanjang ya dari suatu abstrak. Karena kalau di bagian introduction-nya yang panjang, itu mencirikan suatu abstrak yang bagus. Introduction method itu singkat saja, bagian result temuan-temuan apa saja yang didapatkan dari membaca 10 jurnal tadi itu yang dicantumkan semuanya di bagian result. Tapi harus diringkas juga karena ini bagian abstrak, bukan bagian main body. Kalau bagian abstrak itu ingat singkat, tepat, dan kena sasaran. Kemudian di bagian conclusion-nya jangan lupa mencantumkan kelemahan maupun temuan-temuan yang relevan ya. Ini Abang ada ambil contoh jurnal.
Ini kan jurnal dari Universitas Erlangga, judulnya Clinical Cardiac Manifestation in Patients with Coronary Virus Disease 2019 atau COVID-19. Nah, dapat dilihat di sini di bagian pendahuluan, bagian pendahuluannya itu sampai di bagian sini. Oke, dapat. Jadi seperti teori yang tadi, jadi seperti teori yang tadi, di bagian abstrak itu pendahuluan metode itu jangan memakan 50%, jangan memakan sampai 50% dari isi abstrak tersebut. Dapat dilihat ini contoh jurnalnya. Di bagian pendahuluannya hanya ada 2 kalimat, kemudian literature search was done with Google Map, Google Search, PubMed, KSC, and Journal of American Medical Association Network. Ini adalah database searching-nya Google Search, PubMed, European Society of Cardiology, sampai AMA. Bagian metode sampai di sini. Nah, kemudian dari sini, clinical presentation, sampai ke bagian sini. Sampai ke bagian sini, itu adalah bagian result. Bagian result itu, jangan lupa bagian result itu harus panjang pada abstrak. Kemudian bagian conclusion-nya itu dapat dilihat di sini. Considering the lack of evidence of the RAS inhibitor. Nah, ini adalah bagian conclusion-nya, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu harus meringkas temuan dari result-nya tersebut. Jangan lupa mencantumkan keyword-nya. Keyword untuk membuat suatu abstrak, keyword-nya itu tidak harus diambil dari judul, boleh saja diambil dari kata-kata yang ada di abstrak. Jadi kalau judulnya Clinical Cardiac Manifestation in Patients with Coronavirus Disease 2019, judul untuk keyword-nya itu nggak mesti COVID-19 juga, boleh saja diambil kata-kata yang menjadi bahasan yang di abstrak. Selanjutnya dia ada contoh abstrak. Sebelumnya, jadi abstrak itu dibagi dua, abstrak yang structured sama abstrak yang non-structured, terstruktur sama tidak terstruktur. Kalau untuk jurnal ini, untuk abstrak ini namanya abstrak tidak terstruktur. Abstrak tidak terstruktur itu dia tidak ada membagi dalam paragraf abstrak itu tidak ada dibagi bagian introduction, method, discussion maupun result-nya. Sedangkan abstrak yang terstruktur seperti ini, dia ada bagi background, method, result, discussion. Ini ada beberapa contoh abstrak. Oke, kita masuk ke bagian main body ya. Nanti contoh-contoh abstrak itu bisa dilihat bagaimana strukturnya dan bagaimana mengkompos suatu abstrak yang bagus. Kemudian kita masuk ke bagian main body. Main body itu dimulai dari introduction, result, dan discussion. Kalau introduction itu tadi di abstrak kan sudah dipaparkan mengenai masalah yang belum diketahui dan apa yang sudah diketahui. Nah, di introduction ini dijelaskan lebih panjang lagi mengenai masalah tersebut. Misalnya pada COVID-19 ini kan patogenesisnya sudah diketahui, namun untuk mengenai masalah vaksinnya kan belum jelas. Di introduction itu dijelaskan secara singkat 2-3 paragraf itu kira-kira patogenesisnya secara singkat di mana, kemudian masalah yang belum diketahui tentang vaksin, efektivitas vaksin dalam menarget patogenesis tersebut bagaimana gitu. Kemudian di bagian di akhir introduksi selalu cantumkan tujuan dari pembuatan literatur ini adalah untuk menelaah kritis mengenai bagaimana vaksin X bekerja terhadap COVID-19 dalam menginhibisi misalnya ekspresi S2 misalnya. Kemudian di bagian metode ini tidaklah penting ya kalau pada naratif review, kalau pada sistematik review itu merupakan bagian penting. Ini ada beberapa bagian, jadi nanti kalau misalnya adik-adik sekalian ikut lomba artikel review atau literatur review di unit lain, di slide-nya kalau mau menentukan metode buat seperti ini atau buat seperti ini. Pertama, cantumkan dulu searching database dari mana, misalnya dari PubMed didapatkan 689 misalnya. Kemudian Embase didapatkan 2985. Kemudian dari Google Scholar didapatkan 48.000. Kalau bisa dengan keyword setelah ini dengan keyword.
dari masing-masing searching database, keywordnya apa, kemudian inklusi dari semua database ini yang dimasukkan ke dalam artikel itu berapa, kemudian yang dari sekian yang dimasukkan ke dalam artikel itu ini, adik-adik sekalian baca ulang apakah masih relevan atau enggak. Jika ada yang double, misalnya jurnal A dengan jurnal B saling membahas hal yang sama dan citasinya itu sama, maka adik boleh ambil itu aja dari jurnal A atau dari jurnal B. Kemudian nanti cantumkan di ujung-ujungnya cantumkan total artikel yang diambil untuk membuat artikel itu. Oke, ini untuk bagian discussion. Untuk bagian diskusi haruslah menjawab masalah yang ada di introduction. Misalnya tadi di introduction kan mengenai masalah vaksin yang menarget patogenesis dari COVID-19. Di bagian diskusi ini dijelaskan bagaimana vaksin tersebut bekerja berdasarkan penelitian sebelumnya, apakah vaksin ini bisa menjadi potensial kedepannya untuk menarget patogenesis dari COVID-19. Sebelum ke discussion ada bagian result ya. Result itu temuan-temuan berupa angka-angka yang adik-adik baca di jurnal penelitian orang. Misalnya ada 10 jurnal penelitian mengenai COVID-19, mengenai berbagai macam vaksin pada COVID-19. Kalau 10 jurnal itu dibaca, pasti data penelitiannya bisa disintesis, kemudian diambil untuk dimasukkan ke dalam suatu literatur itu yang dimasukkan ke dalam result. Jangan masukkan angka-angka tersebut di bagian discussion karena angka-angka itu hanya boleh ditentukan dari bagian result. Di bagian discussion usahakan hanya berupa kalimat-kalimat saja dan tidak begitu panjang. Kemudian untuk masalah referensi, ini panduan lomba beda-beda ya. Kalau panduan lomba ada yang mewajibkan Harvard, ada yang mewajibkan Vancouver. Cuman yang abang ikuti selama ini rata-rata sih mewajibkan Vancouver. Referensi dengan angka. Jadi nanti bisa dipakai aplikasi sendiri untuk kalau misalnya belum pandai membuat referensi, boleh pakai aplikasi sendiri untuk menyusun referensinya supaya tidak tumpang tindih. Kemudian yang terakhir ini ada perbedaan naratif dengan sistematik review, di mana kalau pada naratif review ini yang seperti yang sering diikutsertakan dalam lomba itu adalah naratif review. Naratif review itu bagian metode tidaklah begitu penting, sedangkan kalau pada sistematik review dia lebih menekankan pada metodologi. Jadi kalau pada naratif review adik-adik hanya mencantumkan secara teoritis, hanya mengutip misalnya penelitian orang lain, key value-nya berapa, tapi jangan menjadikan itu penelitian sendiri. Soalnya adik hanya mereview penelitian orang. Kalau pada systematic review, adik mengambil penelitian orang, 10 jurnal tadi misalnya, kemudian adik olah lagi datanya. Itu bedanya. Kalau yang narrative review, adik-adik sekalian hanya mengambil data penelitian orang lain tanpa diutak-atik. Karena kepada systematic review, adik olah lagi datanya, dijadikan suatu kesimpulan, misalnya tabel yang panjang, kemudian adik olah lagi tabelnya, dapatkan suatu kesimpulan itu yang dimasukkan ke dalam sistematik review. Sistematik review ini biasanya referensinya itu nggak dikit, biasanya lebih dari 100. Nah, review bisa referensinya kurang dari 20 gitu. Cuman kalau kelemahan naratif review ini adik-adik pernah kan buat labkas 2-3 pustaka kan. Kalau 2-3 pustaka itu kan definisi, epidemiologi, etiologi, sampai ke tata laksana. Nah, itu kalau misalnya kasusnya yang unik atau jarang, itu boleh adik ajukan sebagai literatur review. Untuk referensi pembuatan literatur review, adik-adik sekalian boleh baca lagi lebih lanjut dari jurnal ini ya. Ya saja yang bisa Bang sampaikan. Mohon maaf karena situasinya seperti ini, jadi kita akan secara daring ya. Jadi